Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih telah menunggu ataupun menyaksikan materi saya yang sebelumnya. Jadi pada malam ini masih bersama saya Darius Antoni pada mata kuliah IT Service Management. Di malam ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun tentang service level requirement pada perusahaan. Jadi ini tetap lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu studi kasus di PT Pupuk Indonesia Holding Company, di mana telah yang di sini saya mengadopsi dari penelitian dosen di ITS di Surabaya. Jadi di sini adalah tentang saya jelaskan sebelumnya tentang bagaimana suatu perusahaan ingin mengadopsi, ingin mengembangkan atau ingin membangun service IT service yang baru tadi. Jadi once an organization has determined the IT strategy it wish to pursue, it use the service design phase of the life cycle design to create a new service with service transition and then introduce into the live environment. So, in so doing, service design aims to take the necessary step to ensure that new service will perform as a plan and deliver the functionality and benefit intended by business. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana suatu perusahaan tadi mencoba mengembangkan untuk mendapatkan benefit-benefit dari penggunaan IT tersebut. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini tetap menggunakan dari data ITS, dokumennya adalah di sini bisa dicek Bapak Ibu sekalian, ya. Next. Nah, untuk membuat atau menyusun dokumen service level requirement, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi job desk, help desk dari SAP tersebut. Jadi di sini kita penjelasan tentang dari hasil wawancara yang sebelumnya yang telah kita buat berdasarkan protokol-protokol interview dan juga mengambil data dari dokumen dan survei pada perusahaan, sehingga kita dapat menjelaskan tentang helpdesk SAP, ruang lingkup yang dikerjakan, juga tentang penggunaan layanan helpdesk, tugas pokok dan fungsi helpdesk, dan juga yaitu eskalasi dari helpdesk SAP tersebut. Jadi pertama-tama kita mengidentifikasi Bapak Ibu sekalian, ya tadi sudah pada komponen pertama yaitu tentang deskripsi apa itu layanan, menjelaskan tentang layanan helpdesk SAP, juga tentang single point contact terhadap semua insiden dan isu-isu yang telah berlaku dalam penerapan helpdesk SAP tersebut. Terus juga kita mengidentifikasi ruang lingkupnya tadi, ruang lingkup dari layanan helpdesk SAP tersebut dan siapa-siapa saja yang tergabung dalam SAP tersebut. Jadi kita jangan sampai kita juga wajib mengidentifikasi klien-klien ataupun anak perusahaan-perusahaan yang ada pada PT Pupuk Holding Company ini. Ya, misalnya ada Pupuk Indonesia, ada Pupuk Sriwijaya, Kaltim, Kujang, Iskandar Muda, dan lain-lain. Dan begitu juga dengan struktur manajemen. Struktur manajemen di sini adalah bagaimana kita mengidentifikasi fungsional dan tim infrastruktur bagian dari struktur manajemen tersebut yang dapat dilihat pada struktur organisasi yang akan kita teliti tadi Bapak Ibu sekalian.
Nah, yang selanjutnya adalah komponen kedua, selanjutnya adalah tugas pokok dan fungsi. Di sini kita membuat, ya kan? Di sini kita akan menjelaskan tentang peranan-peranan dari job desk yang terlibat dalam helpdesk SAP tersebut. Misalnya admin helpdesk tersebut yang bertugas sebagai single point kontak sebagai first layer eh, yang berkontak langsung dengan klien tadi, dengan pengguna, dengan juga dengan stakeholder yang ada dalam yang menggunakan eh, SAP tersebut. Yang kedua ada key user yang bertugas untuk menyelesaikan masalah atau menyediakan layanan level 2 yang diberikan melalui admin helpdesk. Jadi dia supporting di belakang key user tadi. Di belakang admin desk tadi. Apabila masalah dan permintaan tidak dapat diselesaikan, dapat dilakukan eskalasi pada tim fungsional dan tim infrastruktur tadi. Jadi kalau layer kedua ini tidak bisa menyelesaikan masalah, otomatis ini akan diselesaikan, dikasihkan ke tim-tim yang lebih tingkatannya lebih tinggi tadi. Yang selanjutnya adalah tim master di sini. Master data bertugas untuk menyelesaikan masalah dan permintaan layanan yang berkaitan dengan master data. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu pimpinan menginginkan data laporan, misalnya memenuhi laporan dari stakeholder, misalnya pemerintah maupun LSM ataupun berkaitan dengan laporan keuangan dan lain-lain, Bapak Ibu. Selanjutnya tim ABAP yang bertugas untuk menyelesaikan masalah atau permintaan layanan berkaitan dengan aplikasi SAP. Ya, jadi kita di sini melihat bahwa layanan tersebut melalui back end seperti melakukan kustomisasi aplikasi. Ini sudah tahap pengembangan dalam arti penambahan modul-modul yang baru tadi. Dan juga ada selanjutnya adalah tim infrastruktur atau infrastruktur bertugas untuk menyelesaikan masalah atau permintaan layanan yang berkaitan dengan infrastruktur yang mendukung SAP yang diatur dari pusat seperti contoh server dan data center tadi. Ya, seperti kita ketahui Bapak Ibu, kalau perusahaan seperti SAP ini biasanya diletakkan di pusat dan dilakukan dengan pihak ketiga, terus juga tersentralisasi pada holding tertentu. Jadi pada perusahaan cuman menjadi klien-klien yang berinteraksi langsung, berkomunikasi langsung dengan yang pusat tadi. Selanjutnya Bapak Ibu adalah bertugas untuk melakukan, ya kan, pengawasan dan bertanggung jawab dalam proses pengelolaan keluhan permintaan layanan tadi. Jadi layanan job desk ini tadi, SAP ini Bapak Ibu, itu dikepalai sama manajer IT. Jangan sampai tidak ada yang bertanggung jawab dari semua isu-isu yang terjadi pada helpdesk SAP tersebut. Dan yang terakhir adalah eskalasi helpdesk SAP, yaitu sebagai berikut: eskalasi horizontal dan eskalasi vertikal, ya. Jadi misalnya kalau vertikal atas bawah tentang kebijakan fungsional infrastruktur, kalau horizontal berkaitan sama tim-tim yang ada pada SAP tersebut dalam berdiskusi dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang kedua adalah identifikasi kebutuhan. Ya kan, identifikasi kebutuhan layanan, di mana data layanan-layanan ini juga itu didapat dari hasil wawancara, survei, dan juga hasil dokumen yang didapat pada saat awal pertama kali pengambilan data tadi. Jadi kita mendapatkan layanan-layanan yang dibutuhkan pada saat dibangunnya layanan helpdesk SAP tersebut. Yang pertama itu layanan pemulihan kegagalan SAP. Yang kedua adalah pemulihan kegagalan internet lambat, terus akun SAP, hardware yang bermasalah, master data, ya, perubahan master data, dan lain-lain. Ini semua diidentifikasi tadi sudah saya bilang berdasarkan wawancara, survei, dan juga hasil telaah dari
dokumen-dokumen tadi. Dan standar SAP sesuai dengan kebutuhan bisnis, layanan customisasi report sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi layanan-layanan ini juga Bapak Ibu kita juga menentukan bahwa ya kan menentukan kita harus memenuhi ya kan. Jadi bukan dari internal saja Bapak Ibu, internal dari perusahaan di bawah 7 holding company tadi, tapi juga kita juga harus berkaitan dengan layanan-layanan yang berkaitan dengan mitra bisnis dan juga dengan pemerintah tadi. Nah, setelah layanan tadi diidentifikasi Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan melakukan pengelompokan artinya kategorisasi layanan, yaitu yang pertama berdasarkan aspek infrastruktur dan teknikal. Yang di sini adalah berdasarkan identifikasi dari si peneliti bahwa dilakukan kelompokan 2 kategori, yaitu kategori infrastruktur dan teknikal. Nah, berikut jadi layanan-layanan setelah diidentifikasi tadi dikelompokkan menjadi 2. Jadi ini adalah dikelompokkan menjadi 2. Yang mana yang masuk infrastruktur, yang mana masuk dari teknikal tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah selanjutnya itu adalah kategori per proses. Nah, kalau kategori per proses ini Bapak Ibu, kita wajib melihat menggunakan clustering berdasarkan ITIL. Ya, di ITIL itu ada 5 proses utama yang dilakukan oleh helpdesk tersebut, yaitu ada request fulfillment, problem management, incident management, access management, dan event management. Tapi kita juga bisa mengkustomisasi bahwa layanan pada SAP ini kita bisa kelompokkan menjadi 4 misalnya tadi, yaitu tentang request fulfillment, problem management, incident management, serta access management. Jadi ada satu yang tidak kita ikutkan dalam kategorisasi layanan tersebut. Jadi bisa dilihat dari gambar di slide ini ada 4 Bapak Ibu, yaitu ada request fulfillment, yaitu layanan permintaan reset password dan lain-lain. Ada incident management, layanan pemulihan kegagalan internet dan lain-lain. Dan juga ada access management, layanan penambahan akun SAP misalnya tadi. Dan begitu juga dengan kategori technical, request fulfillment-nya apa? Misalnya layanan permintaan customisasi, misalnya ada fitur baru, ada penambahan sharing password dan lain-lain, atau layanan kebutuhan perkembangan bisnis yang baru tadi. Sedangkan incident management yaitu layanan pemulihan kegagalan aplikasi SAP dan juga layanan-layanan bermasalah yang berkaitan dengan sistem dan transaksi. Problem management yaitu tentang layanan perbaikan kesalahan penginputan oleh si user tadi. Ya, kadang-kadang kita terjadi kesalahan penginputan, seharusnya double ataupun salah pengetikan nama ataupun juga alamat dan lain-lain Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita pada tahapan ini dalam membuat dokumen service level requirement, kita juga telah membuat langkah ketiga adalah identifikasi tabel pelayanan identifikasi tabel daftar layanan Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat bahwa kita akan mengidentifikasi layanan-layanan tadi. Kita akan lihat, kita kelompokkan berdasarkan layanan, ability, capacity, continuity, dan security. Jadi ini yang akan kita kelompokkan menjadi selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah keempat, mengidentifikasi waktu penanganan layanan. Misalnya waktu yang saya sebutkan pada pertemuan pertama tadi tentang urgensitas dari seberapa penting layanan tadi. Misalnya kita kelompokkan jadi high, medium, sama low. Jadi misalnya kalau high itu waktu yang tersedia untuk menyelesaikan
masalah kurang dari 8 jam. Perangkat tidak dapat digunakan sama sekali. Staff atau user tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang bersifat urgent. Atau juga insiden masalah mempengaruhi user pada level general manager ke atas. Jadi kalau bos-bos mau minta laporan tapi tidak bisa, itu termasuk dalam level high tadi atau level tinggi tadi. Dan ada level medium Bapak Ibu. Misalnya waktu yang dikerjakan atau sedia dan untuk menyelesaikan masalah kurang dari 12 jam. Perangkat yang tidak dapat digunakan sama sekali, insiden atau masalah pada user level manager ke bawah. Jadi kalau level manager ke bawah itu termasuk dari medium. Nah kalau lo waktu pengerjaannya juga semakin lama, ya kan, karena tidak berdampak pada proses bisnis misalnya, atau juga insiden yang terjadi menyebabkan kerusakan meningkatkan sebagian, atau staff user tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang bersifat tidak sensitif terhadap waktu, jadi tidak terkejar-kejar, tidak ada due date dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada identifikasi waktu pelayanan, jadi ada hasil dari tadi kita masukkan ke dalam impact dan juga masuk dalam kategori dan dalam waktu pekerjaannya tadi, target, solution dan lain-lain. Ini ada di sini Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada 5 dokumen service level requirement. Jadi kita sudah melihat misalnya informasi umum pihak terkait, uraikan informasi pihak pengguna layanan dan ataupun penyedia layanan ataupun penyedia layanan, deskripsi layanan, nama layanan. Ya kita akan menjelaskan di sini, kita ada tulis Bapak Ibu, indikator kesuksesan pengguna layanan, deskripsi kelompok layanan, kesediaan helpdesk dan daftar istilah. Di sini ini adalah struktur dari dokumen service level requirement. Jadi kita sudah mendapatkan, jadi kita bersifat mengisikan semua data-data tadi yang kita dapat ke dalam dalam struktur dokumen seperti ini. Kita pindah dulu. Nah, kita akan melihat ada informasi, misalnya yang pertama tadi adalah informasi umum dalam deskripsi layanan Bapak Ibu. Ya kan, kita lihat nama layanan helpdesk SAP Pupuk Indonesia, deskripsi layanan, dan juga ada kategori tersebut antara lain infrastruktur ataupun kategori fungsional, kesuksesan, indikatornya apa saja. Ini contoh dari tadi Bapak Ibu. Ya pada slide sebelumnya, pengguna layanan, tanggal dimulai layanan, terus tanggal berakhir layanan tadi Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah ya kan layanan kesediaan SAP Desk tadi. Ini ya informasi umumnya tadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, yang selanjutnya adalah layanan helpdesk SAP. Dan di sini kita menginput tentang layanan dapat diakses melalui website, call center dan email selama 24 jam per hari. Pengoperasian kinerja layanan. Layanan akan dioperasikan oleh pihak admin helpdesk secara 24 jam. Nah ini yang pertama-tama tadi Bapak Ibu yang saya jelaskan, ada request fulfillment, incident management, tapi di sini sudah terisi semua data tadi digabungkan menjadi satu, ya kan? Misalnya internet file recovery 24 jam kali 7 seminggu, kapasitinya tidak terbatas, diberikan estimasi oleh tim helpdesk selama 15 menit. Apabila tidak dapat digunakan, user dapat menghubungi helpdesk melalui call center untuk melaporkan keluhan tadi. Ya ini gabungan jadi satu Bapak Ibu. Nah jadi cukup demikian Bapak Ibu sekalian. Ini tentang layanan pada bagaimana penyusunan dokumen tadi. Ya, dokumen dari service level requirement.
Jadi itu sudah kelihatan Bapak Ibu ya, bagaimana yang pada slide atau pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang metode, teknik pengambilan data, terus juga tentang dokumen-dokumen teknik wawancara dan tahapan-tahapan dalam pembuatannya tadi. Nah, pada video ini kita menggambarkan tentang bagaimana suatu contoh ya kan yang konkret tentang penulisan atau pembuatan dokumen service level requirement. Demikian dulu Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun yang belum dipahami, silakan ajukan di komen di bawah atau juga WA saya, sehingga kita dapat berdiskusi tentang pemahaman ini lebih lanjut. Untuk video berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyusun service level agreement. Jadi setelah service level requirement ini selesai, kita membuat service level agreement, dan kita lanjutkan dengan operational level agreement tadi. Jadi ada 2 video setelah ini. Oke Bapak Ibu, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini sehingga saya semangat untuk membuat video-video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.